عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidum majid. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar melainkan hanya Allah. Tiada sekutu baginya di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma dan sifatnya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Azhar Muhammadiyah yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani, yang di malam hari ini pembahasannya seputar Futuhat Islamiyah, ya, penaklukan Islam. Tema ini sangat sensitif sehingga kita sangat penting untuk memahaminya secara benar, bagaimana sesungguhnya Futuhat al-Islamiyah atau penaklukan yang dilakukan oleh tentara-tentara Islam kepada negeri-negeri di luar Islam. Seringkali ketika salah paham tentang masalah Fathul Islam atau Futuhat al-Islamiyah, memunculkan stigma buruk seakan-akan Islam itu agama penjajah, ya. Padahal kalau kita komparasikan antara bagaimana orang-orang Eropa ketika menjajah sebuah negara dengan saat Islam itu melakukan satu penaklukan dalam sebuah negara, itu sangat berbeda. Rata-rata para penjajah saat menjajah sebuah negara itu seringkali yang terjadi juga menghidupkan berbagai macam sektor-sektor ekonomi. Akan tetapi keuntungannya itu adalah dibawa oleh mereka, dinikmati oleh mereka, bahkan seringkali dibawa oleh mereka ke negaranya sendiri. Dari contohnya termasuk negara-negara yang pernah menjajah negara Indonesia, ya, dari mulai Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang dan lain-lain, itu yang semuanya rata-rata kafir, ya, itu mereka juga menghidupkan ekonomi di negara kita. Akan tetapi keuntungannya bukan untuk ini warga pribumi Indonesia, akan tetapi dinikmati dan dibawa ke negara mereka. Berbeda dengan Islam ketika singgah dan menaklukkan sebuah negara yang saat itu di luar negara Islam, rata-rata dihidupkan ekonominya untuk kemakmuran yang ada di situ, ya. Seperti orang-orang Arab pernah kemudian menaklukkan Hindia, sampai kemudian yang melegenda itu ada yang namanya Taj Mahal, ya, yang kemudian memberikan keuntungan dalam segi
turis yang hadir ke situ itu kan untuk keuntungannya tidak kemudian ke kerajaan Arab, enggak, tapi untuk masyarakat yang ada di situ. Itu baru satu contoh saja. Untuk itu kita perlu memahami futuhat Islamiyah secara benar agar kita tidak mengatakan Islam itu agama penjajah sebagaimana penjajah-penjajah ketika menjajah sebuah negara. Kita awali dari makna futuhat al-Islamiyah. Futuhat al-Islamiyah itu dimaknai ikhda'ud duwalil kafirah wa tahwiliha liduwali islamiyah. Ikhda'ud duwalil kafirah, yakni menaklukkan negara-negara kafir, wa tahwiliha, dan mengubahnya liduwali islamiyah, pada negara-negara Islam. Artinya begini Bapak Ibu, futuhat al-Islamiyah itu ya, yang kalau dimaknai mudah itu penaklukan Islam itu adalah sebuah konsep untuk membawakan Islam ini atau cahaya Islam ini ke seluruh negara-negara, ya. Karena Islam itu risalahnya untuk seluruh alam semesta, sebagaimana dalam satu ayat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Sehingga memang dunia ini yang layak mengendalikannya, yang layak memimpinnya itu Islam. Karena ketika Islam itu memimpin dan mengendalikan sebuah negara, itu sebagai dasarnya adalah tauhid, sebagai panduannya adalah syariat Islam, tuntunan yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan kepemimpinan di luar Islam rata-rata dasarnya adalah hawa nafsu, ya. Rata-rata dasarnya adalah hawa nafsu yang kemudian seringkali hanya menguntungkan kelompok tertentu, ya, dengan mengorbankan kelompok yang lebih besar. Ini yang terjadi ketika kepemimpinan dikendalikan selain nilai-nilai Islam. Ada ahli geografi itu menyebut, setelah melihat peta dunia, yang ini saya kutipkan juga, ya, kenapa kemudian Mekah itu salah satu sebutannya adalah Ummul Qura, dan Islam yang dengan diutusnya Rasulullah SAW salah satu fungsinya sebagai takkid, penguat, tatmim, penyempurna risalah nabi-nabi sebelumnya, dan dengan diutusnya Nabi, risalah Islamiyah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya ini juga sempurna. Karena ternyata berdasarkan letak geografis, Mekah ini kalau berdasarkan narasi dari ahli geografi dunia itu betul-betul letak geografisnya itu berada di tengah-tengah, ditarik dari ujung timur ke barat, utara ke selatan, itu di tengah-tengah. Yang kemudian kalau kita perhatikan, Fathu Islam pertama kali adalah Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Ada yang melanjutkan, ada yang menyebutkan Hasan bin Ali termasuk, Husain bin Ali masuk, Muawiyah masuk. Kemudian dilanjutkan pada masa dinasti-dinasti, ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, yang kalau dihitung sejak Fathul Islam itu sampai terakhir dinasti Utsmaniyah yang saat itu berpusat di Turki, yang kemudian jatuh pada tanggal 3 Maret 1924, maka sesungguhnya separuh dunia ini pernah dinaungi oleh
kepemimpinan Islam selama kurun waktu lebih dari 1300 tahun. Ada yang menyebutkan 1335 tahun lamanya. Dan itu sebuah peradaban kepemimpinan yang paling lama dibandingkan dengan kepemimpinan yang dasarnya tidak Islam. Ya. Jika kemudian separuh dunia ini pernah dinaungi oleh Islam, ya, dengan kepemimpinan Islam, tentu saja sudah mempunyai sistem yang sangat baik dalam hal masalah politik, sistem yang sangat baik dalam masalah ekonomi, sistem yang sangat baik dalam masalah pendidikan, sistem yang paling baik dalam masalah keamanan, kemiliteran, dan macam-macam dari lini peradaban manusia. Nggak mungkin sebuah sistem yang salah misalnya, atau tidak sempurna atau cacat, itu bisa kemudian menguasai sedemikian banyaknya dari wilayah-wilayah dunia dan dengan durasi waktu yang sangat lama, yakni Futuhat al-Islamiyah yang sampai kemudian menaungi separuh dari seluruh dunia ini. Sehingga kita akan lihat yang dinarasikan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, ahwalu atba'ihi wa a'da'ihi asyahida bisidqi risalatihi, ya, kondisi pengikut Nabi Muhammad dan juga kondisi musuh Nabi Muhammad yang menjadi saksi kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita mulai dari kesaksian atba'uhu, yakni atba'un Nabi SAW, pengikut Rasulullah SAW, bagaimana mereka menjadi saksi sebagai umat terbaik yang kemudian dilihat oleh bangsa-bangsa manapun yang ada di dunia ini. Beliau memulai dari analogi-analogi. Inna qudratal ustadhi tadharu fi talamidhihi, sesungguhnya kemampuan ustadz, seorang guru, itu nampak pada murid-muridnya. Wa maharatul mudarrib tadharu ala man darrabahum, dan kepiawian seorang pelatih itu nampak pada orang-orang yang dilatihnya. Wasidqur rasuli, sedangkan kebenaran seorang rasul yadharu fi ahwali atba'ihi, itu tampak pada keadaan pengikutnya. Fahumul ladzina asyu ma'ahu, di mana pengikutnya itulah yang hidup bersama Rasul. Warabbahum, yang Rasul itu mendidik mereka. Wazakkahum, dan mensucikan mereka. Wa'allamahum, dan mengajari mereka. Wa man ta'ammala fi ahwalis sahabah, maka siapa saja yang mencermati kondisi para sahabat, yajidu misdaqa wasfillahi lahum, niscaya akan mendapatkan kebenaran apa yang disifatkan oleh Allah kepada mereka, yakni para sahabat, kondisi para sahabat. Bagaimana Allah mensifati para sahabat? Hasil binaan Rasulullah SAW. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik bangsa, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi ayat ini secara khusus memuji, Allah memuji generasi binaan Rasulullah SAW, yakni dari kalangan para sahabat, yang mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik bangsa. Walaqad syahidat, walaqad, dan sungguh, syahidat telah menyaksikan, syu'ubul ardi, bangsa-bangsa di bumi ini, fi dzalika, di zaman itu, lil muslimina, pada kaum muslimin, bi annahum khayra ummah araftuha al-basyariyah,
bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat yang telah diketahui oleh sejarah kemanusiaan manusia, ya. Dzalika li annal qaidata, yang itu disebabkan ada satu kaidah fi muamalati syu'ub, di dalam interaksi sebuah bangsa, waddual, dan negara-negara, anna ayya sya'bin, bahwasanya bangsa manapun, au daulatin, atau negara manapun, taghzu, yang kemudian menjajah, daulatan ukhra, negara lain, ya, wasya'ban akhar, dan bangsa lain, yang taju an hadzal ghaswi karohiyatan, benar-benar memproduk dari peperangan ini karohiyatan, yakni kebencian, ya, kebencian, wahibdun minasyu'ub, dan juga dendam, ya. Rata-rata kalau sebuah bangsa dijajah oleh bangsa yang lainnya, ya, itu mesti bangsa yang dijajah itu benci kepada penjajah-penjajah itu, ya. Kecuali yang tidak benci penjajah itu biasanya para penjilat, ya. Nek konteks Indonesia, misalnya kalau ada bangsa Indonesia enggak benci kepada penjajah Belanda, biasanya itu adalah londoireng, ya, yakni orang-orang Indonesia yang menjadi pengkhianat dan penjilat dari penjajah itu. Bangsa ini pernah dijajah oleh Inggris, Spanyol, Jepang, sampai ada anak negeri ini yang kemudian tidak benci kepada penjajah-penjajah itu, ya, tidak dendam kepada penjajah-penjajah itu. Biasanya dia itu anak turunnya para pengkhianat dan penjilat. Dijajah itu gak enak, Bapak, ya, gak enak. Dijajah itu kita dimelaratkan, ya, dengan secara sistemik, masif, dan terstruktur. Dijajah itu nggak pernah enak, itu sebuah bangsa yang dijajah, ya. Tapi beda dengan Islam, ya. Kita lihat, kita lanjutkan, ya. Sampai mana tadi? Oh ya, naro syahidan alaih, kita melihat padanya, ila yaumina, sampai pada hari kita, bainal mustakmirina wal mustakmarina, ya, di antara para penjajah yang dijajah itu rata-rata timbul kebencian, timbul permusuhan dari yang dijajah kepada para penjajah. Lakin akan tetapi hadhil qaidah nuqisat ma'al fatihinal muslimin, akan tetapi kaidah-kaidah ini tertepis, terhilangkan ketika melihat para penakluk-penakluk dari kaum muslimin, ya, alladzina sadul ardo fi zamanihim, yang mereka itu menguasai dunia di zaman mereka. Laqad ahdatsal fathu al-islami, sungguh fathul Islam, penaklukan-penaklukan Islam itu membuahkan hubban, kecintaan, wa nasran, kemenangan, wa walaan, persaudaraan, wamtiazan, dan pembauran bainal muslimina wa ghairihim, di antara kaum muslimin dan selain mereka, ya. Justru Bapak Ibu, negeri-negeri yang ditaklukkan oleh pahlawan-pahlawan Islam, ya, rakyatnya itu merasa senang dan bahagia, merasa lebih enak dalam kepemimpinan Islam daripada kepemimpinan raja-raja, pemimpin-pemimpin yang zalim sebelumnya. Karena raja-raja, pemimpin-pemimpin zalim sebelum itu kemudian negara itu ditaklukkan oleh Islam, itu rata-rata mentahbiskan dirinya itu raja yang wajib dilayani, rakyatnya itu diposisikan sebagai budak yang melayani seluruh daripada apa yang dibutuhkan oleh pemimpin dan pejabat-pejabatnya, sehingga rakyatnya ya tetap miskin.
yang kaya, yang enak, yang hidup mewah, raja-raja dan pejabat-pejabat itu. Ini di dalam model kepemimpinan Islam tidak begitu, Bapak Ibu. Nanti kita akan detailkan ini masalah ini ya. Kita lanjutkan saja dulu ya. Sampai mana tadi? Ya, ini wa asbahatil kasyu'ub ya al-maftuha, dan orang-orang yang dalam kondisi ditaklukkan itu ya, nah apa ini, tahmadullah ya, mereka itu memuji kepada Allah ala an ursala ilaihim haula'il fatihinal muslimin, karena Allah itu telah mengutus para penakluk Islam itu kepada mereka ya. Saya kok enggak selalu terlihat ini ya. Oh ya. Wa idza bahasat anis sabab sanajidu anna sura'a bainan nas yakunu 'ala dunya. Jika kita telaah sebab-sebab adanya pertikaian dan permusuhan antar manusia ya, dari kaitannya penaklukan secara umum, penjajahan secara umum itu yakunu ala dunya, itu rata-rata motivasinya itu hanya dunia. Nek Islam itu tidak begitu ya. Jadi nek kita jelaskan itu begini Bapak Ibu, benen jenengan tasik kurang begitu memahami ya. Ketika negara Islam itu telah tegak, negara Islam telah tegak ya di sebuah tempat ya, taruhlah kemudian anggap saja di Mekah telah negara Islam telah tegak ya, maka kemudian ada jihad yang namanya jihad hujumi. Jihad itu secara operasional itu ada dua bentuk. Ada jihad difai, ini yang pertama. Difai itu modalnya adalah apa itu namanya, mempertahankan dari serangan musuh yang disebut dengan defensif ya. Dan ada jihad hujumi. Hujumi itu menyerang ya, menyerang benteng musuh yang disebut dengan jihad ofensif ya. Untuk jihad hujumi, di jihad difai ini kan musuh menyerang, kita mempertahankan diri begitu saja. Nek jihad hujumi ini kewajibannya itu minimal setahun sekali. Itu kemudian mengadakan satu ekspansi, perluasan wilayah. Taruhlah misalnya negeri Yaman itu masih negara kafir. Tadi kan kita contohkan Mekah jadi negara Islam. Yaman ini masih negara kafir misalnya. Itu kemudian rajanya kirim surat kepada pemimpin Yaman. Ini termasuk Fathul Islam. Yang intinya ditawarkan kepada mereka tiga. Satu, aslim taslam. Kalian wahai raja dan seluruh rakyatmu, kalau kamu masuk Islam, kalian akan selamat. Bahkan kamu wahai raja, wahai pemimpin, kamu nanti akan mendapatkan pahala dua kali. Pahala kamu sendiri karena masuk Islam, dan pahala rakyatmu yang mengikuti dirimu. Ini tawaran yang pertama, aslim taslam. Masuklah Islam, kalian akan selamat. Kalau kalian tidak masuk Islam, pilihan yang kedua, kalian tidak masuk Islam, tidak apa-apa, karena tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Ayat ini ya harus ditempatkan pada proporsinya, pada tempatnya ya. Jangan sampai ada orang Islam kemudian mengatakan dikongkon jilbaban tapi dia ngomong la ikraha fid din. Enggak bisa ya. Soalnya la ikraha fid din itu bagi orang yang belum masuk
Islam. Nek sudah masuk Islam nggak boleh pakai ayat la ikraha fiddin, ya. Masuk Islam ya harus mau diatur oleh Islam. Dalam hukum waris juga aslinya begitu, Bapak Ibu. Hukum waris itu sudah diatur itu. Nggak boleh kemudian saya ngatur warisan ini pokoknya sukarela. Ya, sukarela ahli waris sama-sama puasnya, itu juga nggak bisa, ya. Dengan alasan la ikraha fiddin. La ikraha fiddin itu adalah bagi mereka yang belum masuk Islam. Kita lanjutkan. Kalian kalau tidak masuk Islam tidak apa-apa, tapi kalian pilihan yang kedua harus tunduk kepada hukum Islam. Makanya di situ tadi fathul Islam itu apa? Ikhda'u duwalil kafirah wa tahwiliha ila duwali islamiyah, menaklukkan, menundukkan negara-negara kafir kepada dan mengubahnya kepada negara Islam. Kalian nggak masuk Islam nggak apa-apa, tapi kalian harus tunduk kepada hukum Islam. Tunduk kepada hukum Islam secara global. Contohnya begini, kamu misalnya mabuk-mabukan, menurut agamamu boleh, silahkan, tapi jangan di tempat umum. Kamu mabuk-mabukan di tempat umum, ya harus mau akhirnya nanti dihukum rajam, hukum Islam, atau dihukum bukan rajam ya, dicambuk, ya. Kamu melakukan satu perzinaan, silakan kalau itu menurut agamamu boleh, tapi tidak boleh di tempat umum, ya. Nggak boleh kemudian bikin lokalisasi zina, nggak boleh dalam apa itu, dalam hukum Islam. Harus tunduk kepada hukum Islam dengan membayar jizyah atau upeti, yang jizyah ini menjadi jaminan darahmu, hartamu, nyawamu, kehormatanmu dilindungi oleh Islam. Jadi jizyah ini bukan untuk memperkaya negara Islam, enggak. Jizyah ini sebagai jaminan negara Islam itu melindungi harta mereka, jiwa mereka, kehormatan mereka. Maka orang-orang seperti orang-orang negara-negara seperti itu yang kemudian kok tunduk kepada hukum Islam, itu nanti disebut kafir zimmi, yang tidak boleh diganggu dan disakiti, ya. Kafir itu kan banyak, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustakman, yang hukum-hukumnya beda-beda, ya. Zimmi itu tidak boleh disakiti. Nah, kalau pilihan yang kedua ini kok tidak mau, akhirnya diperangi sampai mereka itu takluk. Itu seperti itu Islam. Tapi kemudian bukan ketika diperangi dan menguasai negara itu kemudian rakyatnya dimiskinkan, pemimpinnya itu dimiskinkan, enggak, ya. Tetap mereka bisa menikmati harta-harta mereka, tetapi kemudian dengan cara mereka tetap membayar jizyah sebagai mereka betul-betul takluk dengan sistem peperangan tersebut. Seperti itu diantara fathul Islam. Dan akhirnya ini membuat rakyat negeri-negeri kafir itu menjadi senang dengan penaklukan Islam, dan itu bukti sejarah yang tidak bisa untuk dibantah. Kita lanjutkan, ya. Amal muslimun, nah yang tadi bicara konteksnya penjajah-penjajah umum, ya, yang kemudian mereka motifnya menjajah rata-rata adalah dunia, menaklukkan bangsa lain, negara lain, motifnya dunia. Amal muslimun faqad badzalu dunyahum li is'adin nasi fil akhirah. Adapun orang-orang Islam ini, ya, telah mengorbankan dunia mereka untuk kebahagiaan manusia, ya. Li'annahum amanu bil akhirah, karena orang-orang Islam itu beriman kepada negeri akhirat, haqqul iman, dengan iman yang sesungguhnya. Wali anna hadzal iman wassuluk kana samratul iqtina'il kamil, sedangkan iman dan perilaku yang baik ini merupakan buah dari kepuasan yang sempurna
bil adillatil lati qaddamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sidqi risalatihi, atas kebenaran risalahnya, wabis suluk ya, wabis suluk alladzi, apa ini kok gak kelihatan, maaf Bapak Ibu kok gak kelihatan, wabis suluk al-amali alladzi najiduhu ya fihi al-iman fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan perilaku-perilaku yang terpuji yang mereka dapati di dalam keimanan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti insya Allah akan kita detilkan bukti-buktinya ini. Sekarang kesaksian a'da'uhu, yakni para musuh-musuh Rasulullah ya, ba'da tulil inadi, setelah lamanya yang namanya penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahawwalal a'da'u ila asyadil ansor, maka berubahlah musuh-musuh itu ya, malah menjadi pembela-pembela yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Wa aslamal katsiru min ahlil kitab as-sabiqah, dan banyaknya dari ahlul kitab yang masuk Islam. Kullu dzalika tasdiqan li Rasulillahi wa imanan bihi, itu semua disebabkan kebenaran risalah Rasulullah dan mereka mengimani risalah tersebut. Nah, sekarang kita akan detilkan dari mulai Fathu Mekah ini Bapak Ibu. Kalau bicara penaklukan Islam pertama, maka tidak bisa dilepaskan adanya Fathu Mekah. Sebagaimana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu selama kurun waktu 23 tahun ya, untuk kemudian biidznillahi azza wa jalla mampu menyulap peradaban yang awalnya itu peradaban jahiliyah penuh dengan kenistaan, penuh dengan apa itu kefasikan, kemungkaran ya, selama kurun waktu 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil merubah itu semua menjadi peradaban yang sangat beradab dan beretika. Yang awalnya orang-orang Arab itu sangat marginal dan tidak begitu diperhitungkan dalam percaturan global. Lebih dahulu peradaban Yunani, lebih dahulu peradaban Romawi, lebih dahulu peradaban Persia ya. Namun setelah kemudian terjadi Fathu Mekah yang Rasulullah menguasai kota Madinah, yang kemudian juga menguasai kota Mekah pada 8 Hijriah ini, sehingga Rasulullah saat itu menjadi kepala negara sekaligus menjadi panglima perang sekaligus menjadi hakim ya, sehingga Rasulullah dalam hal masalah uswah hasanah itu uswah hasanah yang sangat sempurna dan paripurna ya. Sejak kecil juga sangat memuliakan orang-orang tua. Saat remaja lurus perilakunya. Sebelum menjadi nabi, menjadi pengusaha yang sukses, yang sangat profesional dan sangat bijaksana. Saat menjadi suami, dibanggakan oleh seluruh istri-istrinya. Ada 11 istri Rasulullah yang semuanya merasa dicintai Rasulullah semuanya. Padahal istrinya itu 11 Pak ya. Nah, kita itu punya istri satu, terus istri kita tidak merasa kita cintai, terus kita lapoai kan gitu ya. Istrinya Nabi itu 11, semuanya merasa diberi kasih sayang Rasulullah. Rasulullah saat menjadi seorang bapak dibanggakan oleh anaknya, menjadi kakek juga diidolakan oleh cucu-cucunya, menjadi imam masjid, menjadi panglima perang yang gagah berani, dan juga menjadi hakim yang sangat adil dan bijaksana. Sampai-sampai dalam hal masalah Rasulullah sebagai seorang hakim ini Bapak Ibu, pernah ada seorang wanita dari kalangan bangsawan yang ia itu mencuri ya. Wanita ini mencuri,
Tapi dari kalangan bangsawan yang wanita ini mencuri sudah sampai nisab, dia harus dipotong tangannya. Keluarganya ini merasa nanti terhina, dari kalangan bangsawan kaya raya kok kenapa mencuri, harus dipotong tangannya. Maunya melobi Rasulullah supaya hukumannya ini diperingan, jangan sampai dipotong tangannya. Karena langsung kepada Rasulullah mereka kurang begitu dekat melalui yang namanya sahabat kesayangan Rasulullah yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini bahkan sempat di sebelum hukum tabani atau hukum mengadopsi anak itu dihapus oleh Islam, Zaid bin Harithah ini menjadi anak angkat Rasulullah, ya. Zaid bin Harithah ini yang kemudian diminta melobi Rasulullah supaya wanita ini tidak dihukum, tangannya itu dipotong, ya. Rasulullah saat itu marah sampai mukanya itu merah padam. Dan di antara perkataan Rasulullah yang sangat terkenal itu adalah wallahi lau sarokot Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadah. Ya, demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad ini mencuri, saya juga akan potong tangannya. Ketahuilah wahai umatku, kata Rasulullah, umat-umat sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah karena dalam masalah hukuman itu tidak adil. Kalau orang-orang yang dikenal kuat, ya, di kalangan mereka, ya, mungkin dari kalangan yang kita tafsirkan orang yang punya akses kekuasaan, punya kekayaan, kena kasus hukum, cenderung hukum itu tumpul, tidak diperlakukan untuk mereka. Tapi kalau dari kalangan lemah, orang fakir, orang miskin itu kemudian melanggar hukum, langsung hukum itu sangat ditetapkan dengan sangat tajam kepada orang-orang yang melanggar hukum karena miskin. Nah, ini sigma kekecewaan yang luar biasa. Nah, Rasulullah seorang hakim yang adil, termasuk apa yang namanya kepala negara yang sangat bijaksana. Nah, meskipun Rasulullah kekuasaannya Mekah dan Madinah, tapi beliau itu sudah kirim surat ke raja-raja, Bapak Ibu, ya, yang raja-raja ini di negara-negara yang jauh dari Mekah dan Madinah, seperti ke Raja Hercules yang surat itu dibawa oleh Dihya bin Khalifah, ke Raja Kisra dibawa oleh Abdullah bin Khudafa, ke Raja Najasyi, ke Raja Mukaikis, ya, ke penguasa Oman, ke Yaman, ke Bahrain, ke Haris Hasani, sampai ke Raja Yaman, ya. Di antara raja ini yang kemudian merobek-robek suratnya Rasul ini adalah raja dari Persia, yang kemudian Rasulullah mendoakan semoga kekuasaannya itu dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa Nabi itu betul-betul diijabahi oleh Allah. Persia yang hari ini disebut Iran itu setiap perang tidak pernah menang ketika perang melawan negara yang lain, kecuali dia mesti pecundang untuk gabung dengan negara yang lain untuk memerangi negara yang maunya diperangi ini. Ini kena doanya Rasulullah SAW. Adapun raja-raja yang lain, sebagian menerima seperti Najasyi dan akhirnya masuk Islam, sebagian raja yang lain memang tidak menerima tapi justru mengirim hadiah-hadiah, tapi kalau mereka mati dalam kekafiran tetap mendapatkan siksa. Lah, ini saya ringkas saja Bapak Ibu, soalnya ternyata waktunya ini saya lihat jam itu, saya lihat kok masih panjang, tiba jam ini yang benar, ya. Saya ringkas saja. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ini yang disebut dengan zaman-zaman keemasan, zaman-zaman keemasan dan kemenangan Islam, mulai zamannya Nabi, Khulafaur Rasyidin, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah, ya, sampai apa yang kita sebutkan tadi
terakhir jatuh itu dinasti Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Hamid II ya, yang jatuh pada tanggal 3 Maret 1924. Sekarang kita itu berada di zaman ini untuk menunggu zaman yang kelima ini ya. Ini penuh dengan kezaliman luar biasa ya, penuh dengan kediktatoran yang luar biasa. Rata-rata pemimpin-pemimpinnya kurang begitu peduli terhadap apa yang namanya kepentingan Islam dan kaum muslimin. Nanti suatu ketika kita nanti akan melewati fase yang kelima ini, kembali ke zaman khalifah, mengikuti jejak kenabian. Sebagian ahli sejarah menyebut itu adalah zaman Al-Mahdi. Saat Khulafaur Rasyidin ini 29 tahun lamanya, ini separuh dunia dikuasai ya. Ketika separuh dunia dikuasai, ini kalau kita lihat wilayah kekuasaan Islam ya, separuh dunia dikuasai ya, akhirnya ini kemudian masuk pada sejarah kejayaan Islam ini, di mana Islam ini kemudian berkembang ke seluruh negara-negara yang ada di benua Asia. Ada India, Pakistan, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei, Republik Rakyat Cina ya, termasuk juga di Indonesia ini. Ternyata juga masuknya Islam itu bukan kok dari pedagang Gujarat, tetapi saat ke Khulafaur Rasyidin Islam itu telah masuk ke Indonesia, karena ternyata penemuan mutakhir justru masuknya Islam ke Indonesia ini bersamaan dengan 9 tahun Rasulullah berdakwah secara terbuka, sekitar tahun 625 Masehi. Nah, kemudian membuahkan ini Bapak Ibu, Islam menjadi mercusuar peradaban ya. Ada semacam ahli filsafat yang ini termasuk menjadi mercusuar, diantaranya adalah peradaban Islam. Ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Baja, ada Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus ya. Bahkan ternyata teori geosentris dan heliosentris ya, yang kemudian dikembangkan oleh Kopernikus dan Galileo, itu ternyata teorinya Al-Ghazali dengan hukum kausalitasnya Imam Al-Ghazali, sebab akibat. Tapi ternyata ketika ia menjiplak dari teorinya Al-Ghazali ini, tidak disebutkan oleh Kopernikus dan Galileo itu, yang awalnya geosentris menuju heliosentris itu. Sehingga orang-orang Eropa itu tidak bisa maju aslinya, kecuali caranya itu dengan menerjemahkan kitab-kitab yang dikarang oleh intelektual Islam dari bahasa Arab kepada bahasa Latin. Tapi rata-rata mereka itu kemudian tidak menyebutkan kitab apa yang diterjemahkan itu, kemudian diakon-akon begitu loh. Jadi pintar sekali mereka itu mengcopy paste dan menjiplak, padahal itu semuanya aslinya dari Islam. Dari kedokteran ada Jabir bin Hayyan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qura, Ar-Razi, Razes, dan macam-macam. Bidang matematika Umar Al-Faruqan, Al-Khwarizmi, ada juga Al-Jabar. Bidang astronomi ada Al-Farozi, ada Al-Ghattani, ada Abul Wafa, ada Al-Farghani, dan ada yang disebut dengan Fraginius ya. Juga bidang seni ukir ada Badr At-Tarif. Bidang tafsir lebih banyak lagi nih, sampai kemudian saking banyaknya hanya dikutip 4 saja: At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Asy-Syuda, Muqatil, Muhammad bin Isa, dan lain-lain. Dan juga dalam bidang ilmu hadis. Dan ternyata Bapak Ibu, yang namanya seluruh pengetahuan teknologi yang hari-hari ini dikembangkan oleh orang-orang Eropa, dasar-dasarnya itu telah diletakkan oleh para intelektual muslim semuanya. Saat peradaban Islam ini mengalami masa kemenangan dan keemasan, yang kalau dihitung yang mulai dari kenabian Nabi, Khulafaur Rasyidin, dan dinasti-dinasti itu tadi, sehingga Islam berkuasa selama kurang lebih 1335 tahun lamanya. Dan itu bukti otentik sejarah yang tidak bisa dipungkiri lagi.
Sampai di sini Bapak Ibu kajian kita pada kesempatan kali ini, sehingga kenapa malam hari ini kok kita beri judul Futuhat Al-Islamiyah atau dahsyatnya Futuhat Al-Islamiyah, karena itu adalah sebuah konsep untuk membawa cahaya Islam menerangi peradaban manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.